Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Shadaqallahul azim. Wa qala ulama ad-dinu mabniun minan nukul wal ukul. Allahumma ftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Tijan Ad-Darari beserta kitab Jauharut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Azhuri. Ilmu tauhid harus dikedepankan daripada ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada manfaatnya kalau kita mengharapkan hidup selamat di akhirat cuma mengetahui ilmu keduniawian, sedangkan ilmu tauhid sama sekali buta. Buta ilmu tauhid berarti sudah tertutup pintu surga. Maka ada salah satu sabda baginda Nabi SAW, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci untuk menuju pintu surga adalah dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, salah satu imam Ahlus Sunnah wa Jamaah yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau wafat dalam usia 64 tahun. Yang kedua, imam Ahlus Sunnah wa Jamaah ini beraliran mazhab kalau fikih, yaitu fikihnya Imam Hanafi. Beliau lahir di Samarkand. Samarkand kalau sekarang adalah negara Uzbekistan, pecahan dari Uni Soviet. Beliau lahir pada tahun 238 Hijriah. Juga di Uzbekistan ini beliau satu kampung dengan Imam Bukhari, yaitu yang wafat pada tahun 256 Hijrah. Juga satu kampung dengan Imam Muslim bin Hijaz yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tujuan daripada disusunnya ilmu tauhid oleh kedua ulama besar ini, pemimpin Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah, untuk membendung paham-paham yang menyesatkan umat. Adakah golongan Islam yang menyesatkan umat? Ajarannya mengaku Islam tapi ajarannya jauh daripada ajaran agama Islam. Semacam kaum Murji'ah, kaum Khawarij, kaum Qadariyah, dan yang lain-lain. Mereka itulah kaum-kaum atau sekelompok golongan agama Islam itu yang menyesatkan. Maka tampillah dua ulama besar ini yang menjadi pimpinan Ahlus Sunnah wa Jamaah. Sehingga di antara ajaran beliau berdua, umat Islam diwajibkan harus mengetahui sifat-sifat yang wajib di Allah. Sebetulnya kalau kita menghitung sifat-sifat yang wajib di Allah itu banyak, tapi yang begitu banyak itu sudah terkurung, sudah tercakup sama yang 20 ini. Apabila umat Islam tidak mengetahui susunan ilmu tauhid yang dikarang oleh dua ulama besar ini, kita itu iman tidak sempurna. Kita menyembah Allah tapi kita tidak tahu sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ahmad Al-Azhuri menjelaskan dalam nadomnya, beliau bersabda, "Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mislu dzali ruslihi pastami'a." Itu yang diajarkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Sehingga lahirlah kitab-kitab aliran Ahlus Sunnah wa Jamaah semacam kitab Risalah Ibrahim Al-Bajuri yang bernama Kitab Tijan Ad-Daruri dan kitab Jauharut Tauhid. Dalam kitab Jauharut Tauhid, bagi orang yang sudah balik dan berakal diwajibkan harus mengetahui sifat-sifat yang wajib di Allah yang berjumlah 20. Yang mustahil atau tidak mungkin ada di Allah juga ada 20. Sifat wenang di Allah itu berjumlah 1. Jadi wajib 20, mustahil 20, wenang 1. Berarti disebutnya sifat uluhiyat berjumlah 41 sifat. Jadi uluhiyat itu diambil dari kata Allah, ilahi. Sifat yang ada hubungannya dengan uluhiyat, berhubungan dengan Allah, itu berjumlah 41. Dilanjut, wajib bagi seorang yang sudah balik dan berakal mengetahui sifat-sifat yang wajib di Rasul yang berjumlah 4. Mustahil di Rasul ada 4, wenangnya 1 berjumlah 9. 41 ditambah 9 sama dengan 50. Maka yang 50 keyakinan ini harus menjadi i'tikad Ahlus Sunnah wa Jamaah yang diajarkan oleh Abul Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ajaran agama menurut ulama ad-dinu mabniun minan nukul wal ukul. Ajaran agama Islam ini berdasarkan kitab suci Al-Quran dan penjelasan akal sehat para alim ulama. Sehingga ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi dasar perintah ibadah itu dari mana? Maka umat Islam sudah punya pegangan tersendiri, yaitu kitab suci Al-Quran. Selain daripada kitab suci Al-Quran, ada pendapat-pendapat dari ulama, sebab ad-din mabniun minan nukul wal ukul. Nukul berarti pengambilan dasar hukumnya dari Al-Quran, ukul adalah dari sabda para alim ulama. Sahabat channel Rahmat Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ajaran agama ini sangatlah masuk akal. Sehingga ad-dinu wal aklu, agama itu adalah masalah akal. La dina liman la aklalahu. Tidak sempurna agama seseorang yang akalnya tidak sempurna. Maka untuk mencari kesempurnaan ajaran agama kita yang mengajarkan tentang keesaan Allah didampingi dengan ilmu tauhid. Tauhidnya pun jangan sembarangan. Harus berkiblat imam tauhid kita kepada 2 imam besar. Apakah kita mau mengambil madhab Abu Mansur Al-Maturidi atau kita mau bermadhab dalam keilmuan tauhid bermadhab kepada Abu Hasan Al-As'ari. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, maka dalam kitab Tijan dijelaskan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud wa diduhu al-adam wa dalilu ala dzalik wujudu hadhil makhluqat. Bagi manusia yang sudah balik dan berakal, itu diwajibkan mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Sifat wujud adalah sifat yang pertama yang harus kita ketahui dari sifat 20. Wujud itu apa artinya? Allah itu ada. Lawan daripada wujud adalah al-adam, artinya tidak ada. Hati-hati dalam menulis lafaz Adam. Kalau Adam ditulis sama ain itu artinya tidak ada, lawan daripada wujud. Kalau Adam ditulisnya dengan hamzah itu adalah Nabi Adam. Wajib kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Apa dalil Allah itu ada? Wujudu hadhil makhluqat, adanya ini semua makhluk. Makhluk ciptaan Allah itu tidak mungkin ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Maka akal kita tidak menerima kalau ada meja tapi yang membuat meja tidak ada. Jadi apabila ada sesuatu pasti ada yang membuatnya. Adanya mobil berarti ada pembuat mobil. Adanya langit dan bumi ini menunjukkan dalil sifat wujudnya Allah. Allah itu ada.
Juga sifat wujud ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada wujud hakiki. Wujud hakiki itu adalah wujudnya Allah, adanya Allah. Bagaimana wujud Allah itu? Adanya Allah itu adanya tidak ada permulaan, dan adanya Allah itu tidak akan kena dengan pengakhiran, tidak ada. Jadi adanya Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan adanya Allah tidak ada yang mengadakan. Nah, itulah yang disebut dengan wujud hakiki. Ada juga yang dimaksud dengan wujud aridi. Wujud aridi itu adanya makhluk seperti kita manusia. Kalau wujud aridi adanya ada yang menciptakan, dan adanya ada permulaan, dan adanya akan kena dengan penghabisan. Itulah perbedaan antara wujud Allah dengan wujud kita. Wujud Allah, adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, dan adanya Allah tidak ada yang menciptakan. Allah berdiri sendiri. Maka dalam sifat wujud ini adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat wujud hakiki adalah adanya Allah itu qaimatun, berdiri sendiri, tidak ada yang mengadakan. Maksudnya adanya Allah tidak ada yang menciptakan. Qadimatun, dan adanya Allah itu terdahulu, lain lagi dengan kita. Kalau kita berarti wujudnya wujud aridi. Kita ada sekarang, besok akan mengalami tidak ada dengan kematian. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah di bagian kedua ceramah tausiah dari channel Rahmatul Ummah yang membahas tentang sifat-sifat yang wajib kita ketahui agar kita menjadi salah satu bagian daripada golongan Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah yang bermadhab mengenai tauhid adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebagian besar yang digunakan di Indonesia, di Malaysia khususnya Asia Tenggara. Kalau Abu Mansur Al-Maturid ini Ahlus Sunnah wa Jamaah juga, dipakai juga madhab tauhid ini di negara Mekah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ajaran tauhid yang bersumber dari kitab Tijan dan bersumber dari kitab Jauharit Tauhid yang selalu tayang setiap hari dari channel Rahmatul Ummah, mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari aliran-aliran yang menyesatkan, semacam kaum Mu'tazilah, semacam kaum Murji'ah, semacam kaum Qadariyah. Mudah-mudahan kita terhindar dari aliran-aliran sesat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.